Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kian meningkat setelah Iran melancarkan ratusan drone, peledak, dan rudal ke Israel. Hal ini merupakan balasan Iran atas serangan Israel ke kompleks kedutaan mereka di Suriah 2 pekan lalu. Apa yang harus disikapi dunia internasional telah terhubung bersama kami secara virtual pengamat kajian Timur Tengah, Profesor Gonda Yumitro. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang, Mbak Ayu. Ya, terima kasih Prof sudah berkenan bergabung bersama kami di Laporan 8 Siang. Langsung saja Prof, ini terkait serangan Iran ke Israel beralasan sebagai serangan balasan begitu atas meninggalnya petinggi militer di Iran beberapa pekan lalu. Dan Israel juga akan membalas atau maksud kami mengancam untuk membalas akan berperang dengan Israel. Dari analisa Anda, apakah ini bisa memicu perang dunia ketiga atau hanya lingkup antara Iran dan Israel saja? Silahkan Prof. Ya, saya kira ini cukup mengejutkan ya, karena sejak tahun 1979 ketika mulai bagaimana perseteruan antara Israel dan Iran, ya sejak revolusi Iran itu, maka saya kira ini baru pertama kemudian serangan terbuka yang dilakukan oleh Iran kepada Israel, ya. Dan ini tadi sudah disampaikan dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon, di Damaskus, di Syria maksud kami, di Damaskus yang membuat salah satu dari petinggi militer Iran itu kemudian ada yang terbunuh. Nah, tetapi kalau kemudian melihat apakah berarti ini pertanda akan muncul perang dunia ketiga, kami melihat mungkin tidak sejauh itu. Apalagi kalau kita lihat serangannya kan ini juga tidak kemudian mengenai fasilitas-fasilitas yang vital dari negara Israel itu sendiri. Kemudian untuk melihat apakah akan jatuh kepada perang dunia atau menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga juga harus dilihat bagaimana koalisi yang berkembang atau dinamika yang berkembang. Memang apakah kemudian yang menjadi sikap dari Israel ya merespon dari serangan Iran ini sangat menentukan perang ini akan terus berlanjut atau tidak. Ya, karena kan sampai sekarang kan sudah berhenti sebenarnya serangan dari Iran tadi. Nah, hanya saja kita sudah mendapatkan informasi misalnya dari anggota kabinet Israel, mereka pun sudah mempertimbangkan dengan bahasa yang diplomatis bahwa kita akan merespon dengan waktu yang tepat. Dan Amerika pun ya melalui John Biden itu kan sudah menyampaikan bahwa Amerika mereka tidak akan terlibat ya secara intens dalam konflik ini. Sehingga kami melihat ini hanya sekedar apa namanya ya dinamika yang ada saja dan insya Allah tidak akan berkembang menjadi perang dunia ketiga. Meskipun bukan hanya sekedar lingkup antara Iran dan Israel, karena kan kedua negara ini bukan dua negara yang langsung berbatasan, tetapi harus melewati ada Irak, kemudian ada Syria, ya ada Jordan juga, sehingga mau tak mau kemudian nanti pengaruh dari serangan ini juga akan mempengaruhi dari negara-negara tetangga. Dan kita sudah melihat misalnya apa yang dilakukan oleh Jordan, ya Jordan misalnya juga membantu atau juga terlibat ya untuk menembaki drone-drone yang berasal dari Iran itu untuk dijatuhkan ya dengan alasan keamanan negara mereka. Ya begitu, Mbak Ayu. Ya, Prof, ini terkait keterlibatan Amerika di Israel, Cina di Iran. Apakah bisa membuat serangan ini sebagai langkah dukungan yang nantinya ke Palestina? Begitu, Prof? Kalau kami melihat justru ini sebenarnya harus hati-hati melihat ya. Jadi rangkaian dari kejadian ini kan dimulai dari bagaimana serangan yang luar biasa dilakukan oleh Israel ke Gaza. Ya, sebagian mengatakan, wah ini adalah dukungan terhadap Palestina. Tapi kalau kami melihat bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di dunia internasional, misalnya bagaimana munculnya dukungan dari banyak negara, dari Argentina sampai ke Jepang. Ya, sekarang banyak negara-negara yang justru bersimpati itu kepada Israel. Justru kita perlu mengantisipasi, khawatir malah perang ini atau kejadian ini justru semakin memperburuk situasi keamanan yang ada di Palestina. Ya, karena seakan-akan Israel itu sudah mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Ya, sehingga apalagi kan kalau kita lihat istilahnya justifikasi ini kan dibayar dengan harga yang murah. Ya, karena serangan yang dilakukan oleh Iran itu kan tidak cukup membahayakan bagi Israel, tapi Israel kemudian mempunyai justifikasi itu yang luar biasa. Ya. Saya kira jadi kalau dukungannya itu betul-betul adalah untuk mendukung Palestina, maka sepertinya Iran tidak akan kemudian tiba-tiba langsung menghentikan ya
serangan tadi, tapi akan terus melakukan serangan. Tapi faktanya kan sudah selesai, dan Ya. secara tegas juga pejabat dari Iran itu juga menyatakan bahwa serangan ini mereka lakukan sebagai respon dari serangan 1 April itu. Ya. Mhm. Apalagi kalau kita lihat ini secara misalnya rasional, ya, bagaimana kekuatan militer dari kedua negara. Memang Iran itu secara jumlah penduduk, kemudian luas wilayah itu lebih besar dibandingkan dengan Israel, ya. Mhm. Penduduknya sampai 90 juta. Tetapi kan kalau dilihat kekuatan militernya, termasuk anggaran yang paling jelas, misalnya 2022 saja kita melihat anggarannya cuma 7 miliar dolar saja. Sementara Israel ini belum kita hitung, ya, dengan bagaimana Israel juga melakukan bandwagoning, ya. Dia beraliansi dengan ada Amerika, ada Inggris, kemudian ada Prancis, itu saja dalam 1 tahun mengeluarkan anggaran paling tidak 23 miliar dolar, yang menunjukkan bahwa kalau kemudian Iran, ya, betul-betul secara tegas menyatakan ingin terus berperang dalam rangka untuk membela Palestina, ya, kami mengira Iran tentu bunuh diri, ya, dan itu eh, secara rasional tidak akan diambil oleh pejabat dari pemerintahan Iran. Ya, saya kira begitu, Mbak. Ya, Prof, ini terkait kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki Iran. Apakah ini juga menjadi salah satu ancaman dunia atau sebagai kekuatan negara mereka untuk perlindungan warganya? Dan bagaimana jika Indonesia memilikinya sendiri? Kalau untuk senjata nuklir, sebenarnya kan belum ada bukti yang jelas, ya, apakah memang Mhm. ada senjata nuklir. Yang jelas ada di Iran itu adalah proyek pengayaan uranium, yang itu berpotensi kemudian kalau dikembangkan lebih lanjut bisa menjadi senjata nuklir. Di satu sisi, pemerintah Iran kan selalu mengatakan bahwa ini digunakan untuk kebutuhan sipil, ya, untuk kebutuhan energi dalam negeri, dan tidak kemudian dikembangkan untuk militer. Ya, meskipun kalau secara politik kita tentu melihat posisi nuklir, atau kalau dikembangkan menjadi senjata nuklir ini kan menjadi alat untuk memperkuat bargaining position, ya, politik dalam kancah dunia internasional. Sehingga kami melihat yang dilakukan oleh Iran ini mengambil kedua-duanya. Jadi satu sisi dia mengambil atau menjadikan nuklir tadi itu untuk kebutuhan sipilnya, tapi di sisi lain sebenarnya mungkin ada perhitungan secara politik untuk memperkuat posisinya, atau bargaining position dalam politik internasional. Nah, hanya saja kalau kemudian ditanyakan apakah kemudian Indonesia bisa juga mengambil model yang sama, saya kira mungkin tidak akan sesederhana itu, ya, karena posisi politik yang ada atau yang dimiliki oleh Iran itu kan berbeda dengan posisi politik Indonesia. Ya, begitu juga dengan di kawasan Timur Tengah tadi, kalau kita lihat bagaimana Iran sebenarnya punya aliansi yang cukup kuat, ya, terutama dengan Irak, kemudian dengan Syria, dengan Lebanon, bahkan termasuk sekarang dengan Yaman. Adapun Indonesia, saya kira itu masih akan sangat jauh, ya, untuk sampai ke sana. Ya, Prof, ini kan terkait dari serangan tersebut, ini apakah Anda melihat terkait adanya perubahan geopolitik dalam serangan tersebut? Kalau kami melihat ini sebenarnya normal-normal saja, jadi tidak akan sampai merubah geopolitik, Mbak. Mhm. Memang kalau dilihat secara ekonomi, ya jelas yang namanya ekonomi akan sangat besar pengaruhnya berkaitan dengan keamanan, ya. Ketika keamanan terganggu, misalnya dengan serangan tadi, kita sudah melihat bagaimana misalnya Timur Tengah yang memang merupakan sumber penghasil minyak terbesar di dunia, itu kemudian tentu mempengaruhi harga minyak, kemudian menyebabkan dolar itu naik, bahkan potensi terjadi inflasi dan seterusnya. Dan ini sebenarnya bukan hanya dalam kasus ini, dalam kasus apapun ketika terjadi instabilitas dalam keamanan dan politik, tentu kemudian ekonomi akan terpengaruh. Tapi kalau lihat polanya, tadi sudah kita sampaikan, sebenarnya kan tetap secara geopolitik, misalnya Israel itu didukung oleh Amerika, didukung oleh Perancis, didukung oleh Inggris, bahkan kan dalam beberapa tahun terakhir kalau kita lihat bagaimana Israel sudah melakukan normalisasi dengan beberapa negara yang ada di kawasan Timur Tengah, ya, dengan Uni Emirat Arab, dengan Qatar misalnya, yang tentu ini punya tujuan yang sangat strategis. Jadi posisinya sama. Sementara tadi kita lihat Iran, ya, dia dengan Rusia, kemudian dengan Cina dan beberapa negara di Timur Tengah tadi, sehingga polanya tetap sama. Tapi untuk kemudian apakah kedua negara kemudian akan punya semangat untuk melakukan atau untuk melakukan serangan lebih lanjut, saya kira itu sangat berisiko, ya, dan tentu
John Biden ketika menyatakan bahwa kami untuk mengambil posisi untuk tidak terlalu banyak terlibat dalam konflik ini, tentu sudah dengan perhitungan sangat matang. Apalagi ada banyak kemudian misalnya para pakar, ya bahkan pengambil kebijakan yang ada di Israel pun mereka sudah menyarankan dari pemerintah Israel sendiri untuk tidak merespon balik serangan tadi. Karena memang ketika Israel merespon balik, nah baru kemudian memang potensi untuk pecah perang yang lebih luas lagi itu akan semakin besar. Ya begitu. Ya, Prof, ini kan terkait bagaimana sikap pemerintah seharusnya terhadap serangan Iran ke Israel tersebut. Karena dilihat dari segi kemanusiaan, ini banyak warga yang mendukung serangan Iran atas Israel, seperti apa yang mereka lakukan kepada Palestina, begitu? Ya, memang kan kalau kita lihat di media sosial atau apa namanya, apa yang terjadi di masyarakat yang berkembang sekarang ini, ya beragam. Ada yang mendukung, yang menyatakan bagaimana kemudian Iran punya keberanian yang luar biasa untuk melawan Israel. Tapi kalau kami pribadi tetap harus melihat dengan dua sisi. Pertama, apa yang dilakukan oleh Iran itu tidak boleh kemudian untuk didukung. Ya, kenapa? Karena Indonesia kan berdasarkan amanat konstitusi bahwa kita ya punya komitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Dan artinya ketika kita memberikan dukungan terhadap serangan Iran ini tadi, maka ini berpotensi untuk membuat stabilitas keamanan dunia ini terganggu. Nah, pada aspek yang lain, juga kita tidak kemudian seperti mungkin beberapa negara yang lain, itu yang juga sudah menyatakan simpatinya ya terhadap Israel, karena kita juga jangan lupa tadi dalam rangkaian sejarah, bahwa Israel sebenarnya tetap punya persoalan besar ya berkaitan dengan isu Palestina, yang mana Indonesia sudah menyatakan bahwa kita dalam konstitusi itu menentang segala macam bentuk penjajahan di muka bumi ini. Sehingga menurut kami yang ideal untuk diambil oleh pemerintah tetap berposisi hati-hati dan kalaupun mungkin misalnya menyatakan sikap, maka sikap yang sifatnya normatif. Bahwa kita berkomitmen ya dengan upaya untuk menjaga perdamaian dunia dan kita menentang segala macam bentuk penjajahan di muka bumi ini. Ya, saya kira begitu, Mbak. Gonda Yumitro atas waktunya telah berkenan berdialog bersama kami di Laporan 8 Siang dan selamat kembali beraktivitas, Prof. Ya, terima kasih, Mbak.